Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irianto dengan NPM 20257 201018 dan teman di sebelah saya bernama Elan Nurzaini dengan NPM 202057 201016. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja tugas kami, yaitu tentang perancang sistem informasi manajemen data korban bencana berbasis mobil Android dengan mata kuliah sistem informasi manajemen. Jadi kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan objek, ide berikut saling keterhubungannya interrelasi dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, staf, manajer, atau orang lain di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sumber informasi adalah data. Data adalah fakta mengenai objek, orang yang dinyatakan oleh nilai, angka, karakter, atau simbol-simbol lainnya. Yang kedua adalah bencana alam. Definisi bencana alam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke, kita lanjut. Sistem Android. Menurut Sinuraya, Satoto, dan Isnanto, bahwa Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat bergerak berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang baru dalam pengembangan piranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Selanjutnya adalah permasalahan. Informasi korban, kerusakan, dan bantuan bencana alam di Provinsi Aceh masih di dalam tahap informasi tertutup bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan diketahui bahwa sistem informasi korban bencana pada saat ini masih direkap dengan menggunakan aplikasi Office seperti hanya Word Processor maupun aplikasi Spreadsheet, sehingga informasi ke publik masih terbatas. Oke, tujuan penelitian adalah merancang sistem informasi korban, kerusakan, dan bantuan bencana alam berbasis Android. Penelitian dibangun menggunakan pemrograman Java melalui perangkat Android Studio untuk aplikasi klien, sedangkan pada sisi server dibangun menggunakan pemrograman PHP dan DBMS MySQL. Penelitian menghasilkan sistem informasi manajemen data korban, kerusakan, dan bantuan bencana alam berbasis Android yang dapat digunakan oleh publik di Provinsi Aceh. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut. Yang pertama adalah requirement, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, yang kelima maintenance. Oke, di sini saya akan jelaskan yang beberapa metode yang digunakannya itu adalah metode penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Elan tadi, akan saya rincikan secara singkat. Metode penelitian yang digunakan tadi adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, tahapan requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah analisa kebutuhan sistem yang dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh klien dan staf pengembang. Dalam tahap ini, klien atau pengguna menjelaskan segala kendala dan tujuan serta mendefinisikan apa yang diinginkan dari sistem. Tahap selanjutnya adalah desain. Dalam tahap ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara keseluruhan. Dalam tahap ini, menentukan alur perangkat lunak sehingga pada tahap algoritma yang detail. Selanjutnya, tahap implementasi, yaitu tahap di mana keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang selanjutnya akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Tahap selanjutnya adalah verifikasi oleh klien. Klien menguji apakah sistem tersebut sesuai dengan
kontrak yang telah disetujui. Tahap akhir adalah pemeliharaan yang termasuk diantaranya instalasi dan proses perbaikan. Selanjutnya, berdasarkan tahap-tahap proses tersebut, flow map sistem usulan dapat dibangun dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, diawali dengan admin mendaftarkan petugas dan disimpan pada database. Sedangkan petugas yang telah terdaftar menginput data kecamatan, desa, bencana, jenis bencana, korban, dan korban bangunan disimpan pada database. Untuk mencetak laporan, petugas dan pimpinan dan langsung mengakses database sistem informasi. Oke, kita langsung ke tampilan aplikasinya. Yang pertama yaitu halaman form login, gambar bisa dilihat di bawah ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Halaman form login ini berfungsi sebagai form input data bencana. Form tersebut mempunyai input yaitu kecamatan, desa, jenis bencana, tanggal kejadian, korban mengungsi, korban meninggal, korban luka ringan, korban luka berat, dan korban hilang. Penggunaan form ini diawali dengan memasukkan data input pada text file yang sesuai dengan entity-nya. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu halaman form bencana. Nah, halaman ini berfungsi sebagai form input data kerusakan. Form tersebut mempunyai input yaitu kerusakan, sektor kerusakan, volume, taksiran, kondisi kerusakan, dan keterangan. Penggunaan form ini diawali dengan memasukkan data input pada text file yang sesuai dengan nama entity-nya. Nah, yang ketiga itu halaman form kerusakan. Halaman ini berfungsi sebagai form input data penerima bantuan. Form tersebut mempunyai input yaitu nama penerima surat desa, nomor surat desa, nomor telap staff, tanggal telap staff, jumlah rehab rumah, jumlah bantuan panik, jumlah bantuan rekon, dan keterangan. Penggunaan form ini diawali dengan memasukkan data input pada text file yang sesuai dengan nama entity-nya. Selanjutnya adalah halaman form bantuan bencana. Halaman ini berfungsi sebagai form input data penerimaan bantuan. Form tersebut mempunyai input yaitu nama penerima surat desa, nomor surat desa, nomor telap staff, tanggal telap staff, jumlah rehab rumah, jumlah bantuan panik, jumlah bantuan recon, dan keterangan. Penggunaan form ini diawali dengan memasukkan data input pada text field yang sesuai dengan nama entity-nya. Selanjutnya adalah laporan daftar kejadian bencana alam. Halaman laporan bencana yang dihasilkan dari aplikasi terdiri atas laporan daftar kejadian bencana alam. Informasi yang terkandung dalam laporan kejadian bencana adalah kecamatan, desa, jenis bencana, tanggal kejadian, korban mengungsi, korban meninggal, korban luka ringan, korban luka berat, dan korban hilang seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Laporan daftar kerusakan bencana. Informasi yang terkandung dalam laporan ini adalah jenis bencana, kecamatan, desa, kerusakan, sektor kerusakan, volume, taksiran, kondisi kerusakan, dan keterangan seperti terlihat pada gambar di bawah. Dan laporan terakhir dari aplikasi adalah laporan daftar bantuan korban. Informasi yang terkandung dalam laporan ini adalah jenis bencana, kecamatan, desa, nama penerima surat desa, nomor surat desa, nomor telap staff, tanggal telap staff, jumlah rehab rumah, jumlah bantuan panik, jumlah bantuan rekon, dan keterangan seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setelah dari tadi beberapa penjelasan, kita menarik kesimpulannya itu penelitian menghasilkan sistem informasi manajemen data bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh berbasis aplikasi mobil Android yang dapat mengelola data bencana khususnya pada lingkungan Kabupaten Aceh. Besar dengan menginput form yang telah dibangun yaitu form data kecamatan, desa, jenis bencana, user, korban, kerusakan, sektor, dan bantuan. Laporan yang dihasilkan adalah laporan kejadian bencana, daftar kerusakan, dan daftar bantuan. Sistem informasi manajemen data bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh dikembangkan dengan menggunakan pemrograman Java melalui perangkat Android Studio untuk
aplikasi klien, sedangkan pada sisi server dibangun menggunakan pemrograman PHP dan DBMS MySQL. Itulah presentasi dari kami. Nah, untuk referensinya nanti akan ada di bawah ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.